Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini adalah dari Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, firman Tuhan menegaskan bahwa umatnya harus meminta kepada Tuhan, di mana konteksnya di sini adalah mereka disuruh untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Hal yang ditegaskan bahwa umatnya harus meminta, dan dalam meminta mereka harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saudara, dalam kita berdoa kepada Tuhan, seringkali situasi dan kondisi membuat kita bimbang. Seringkali pengaruh-pengaruh dari luar membuat kita bimbang. Saat saudara berdoa dan ketika saudara melihat masalah yang sedang saudara doakan, membuat saudara berpikir apakah mungkin? Atau saat saudara berdoa dan ketika saudara dengar apa kata orang lain, terkadang itu membuat saudara juga berpikir apakah mungkin? Itu sebabnya firman Allah menegaskan di sini saudara bahwa dalam kita meminta kepada Tuhan, kita harus memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Karena mungkin tidaknya masalah kita diselesaikan, mungkin tidaknya penyakit kita disembuhkan, mungkin tidaknya kerinduan kita diwujudkan, itu bukan ditentukan seberapa sulit masalah yang sedang kita hadapi, seberapa mustahil masalah yang kita hadapi. Itu bukan ditentukan oleh apa kata orang lain, tapi itu ditentukan oleh kemahakuasaan Tuhan. Artinya saudara, kalau kemahakuasaan Tuhan yang menentukan, itu artinya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara bisa jadi karena Allah Maha Kuasa. Nah, itu sebabnya saudara, biarlah kita dalam kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, iman kita bukan ditentukan oleh masalah yang kita sedang hadapi, tapi iman kita ditentukan oleh kemahakuasaan Tuhan. Artinya kita percaya bahwa apapun dan seberapa sulit, seberapa mustahil pun masalah kita, Allah pasti sanggup menyelesaikan karena Dia Maha Kuasa. Allah pasti sanggup menyembuhkan yang sakit karena Dia Maha Kuasa. Allah pasti sanggup melakukan segala perkara karena Dia Maha Kuasa. Itu sebabnya biarlah kita menaikkan doa-doa kita dalam iman kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara saudara.
Dan ketika kita hidup berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan, maka di sini dikatakan ayat 7, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya sebaliknya ditegaskan juga di sini bahwa kalau orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan menerima apa-apa daripada Tuhan, maka sebaliknya orang yang berdoa dengan penuh iman akan menerima apa yang dia minta daripada Tuhan. Saudara, apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa beban, persoalan, penyakit yang sedang saudara alami saat ini? Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, bahwa masalah saudara bisa diselesaikan, seberapa mustahil pun itu, karena Allah yang kepadanya kita bermohon adalah Allah yang berkuasa. Dan kalau kita berdoa dan bermohon dengan penuh iman kepada Dia, apa yang kita doakan akan terwujud. Saudara, saya mengalami dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang bagi saya sangat mustahil secara pikiran, bahkan tidak pernah saya pikirkan. Lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang saya inginkan, Allah mewujudkannya, saudara. Sesuatu yang kita pikir mustahil saja itu sudah sangat sulit dan sangat berat. Tetapi tahukah saudara bahwa Allah sanggup melakukan bukan hanya apa yang saudara pikir mustahil, Allah itu sanggup melakukan lebih dari pikiran saudara malah. Karena Dia Allah yang berkuasa, dan aku mengalami itu dalam perjalanan hidupku. Aku mengalami itu dalam melayani Tuhan. Betapa dahsyat Allah bekerja lebih dari apa yang kupikirkan. Ada begitu banyak situasi, saudara, akalku tidak bisa lagi mencernanya. Ada begitu banyak situasi aku bingung dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan, bagaimana jalan keluarnya. Dan saat itu semua logikaku hancur. Hanya satu yang tertinggal, iman bahwa Tuhan pasti menolong, iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan pada akhirnya, saudara, yang aku lihat adalah bahwa Tuhan melakukan mujizatnya. Dia melakukan perkara yang besar, lebih daripada apa yang kupikirkan. Hari ini, saudara, percayalah, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Dia berkuasa untuk menjawab doa saudara. Dia berkuasa untuk menyelesaikan masalah saudara. Percayalah, percayalah. Kemudian, saudara, selanjutnya dikatakan juga ayat yang ke-8 bahwa sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak berdoa dengan penuh iman, orang yang tidak menaikkan permohonannya dengan iman kepada Tuhan, maka di dalam hidupnya dia tidak akan tenang. Bayangkan, saudara, jika kita hidup bermasalah, artinya hidup kita sedang memikul beban persoalan kehidupan kita, dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan tapi penuh dengan keraguan yang akhirnya menimbulkan ketidaktenangan. Bayangkan, masalah kita saja sudah berat, lalu kemudian timbul lagi ketidaktenangan oleh karena kita tidak beriman. Akhirnya masalah itu tindih menindih. Dan itulah yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak hidup berdoa dengan iman. Itu sebabnya, saudara, berdoalah, berserulah kepada Tuhan dalam iman, dalam keyakinan, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Jika saudara merindukan ketenangan dalam hidup saudara, berdoalah kepada Tuhan dan dengan iman dan keyakinan, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan menegaskan supaya kita meminta kepada Dia dengan penuh iman dan sama sekali tidak bimbang, sama sekali tidak ragu. Dan kalau kita berdoa dengan penuh iman, maka kita akan menerima apa yang kita minta.
Allah menjawab kita. Dan jika kita berdoa dengan penuh iman, maka kita akan mengalami ketenangan dalam kita menjalani hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah saat ini saudara mengalami jawaban atas doa-doa saudara. Saat ini saudara mengalami ketenangan hidup ketika saudara menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus.
Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu
dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan, Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam